Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama, yaitu seorang pendeta, untuk membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu moderasi beragama. Wawancara ini bertepatan di Gereja Kristen Indonesia Kartasura dengan tokoh pendeta yang bernama Bapak Stefanus Handoyo Saputra. Mari kita simak bersama wawancara berikut ini. Nah, kalau moderasi beragama dalam Kristen itu merujuk pada praktek keagamaan yang seimbang, damai, penuh kasih yang diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab itu kalau di Kristen itu Alkitab itu yang besar ini seperti inilah. Itu ada di Matius pasal 22 ayat 39. Itu nanti bisa dicatat ya, Matius dalam Alkitab, Matius 22 ayat 39. Itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebelah hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau Islam ada abluminallah itu di situ lah. Abluminanas itu di situ. Jadi dalam Islam itu seperti itu, sama, sebetulnya sama ajarannya. Itu ada di Matius pasal 22 ayat 39. Kemudian mengusahakan perdamaian itu di dalam Roma pasal 12. Dalam Injil itu Roma pasal 12 ayat 18. Jadi nanti bisa dibahas di situ. Nah, bagaimana moderasi beragama kalau diterapkan? Ya kita harus saling menghargai ya antara agama satu dengan yang lainnya. Kalau di Islam itu kan juga ada untuk moderasi beragama yang seimbang itu wasatiyah ya, ada tawasun tidak berimbang dan adil di situ. Ada 3 di situ. Itu dalam Islam di situ. Nah, bagaimana gereja mengatasi supaya moderasi beragama itu supaya seimbang? Contoh-contohnya banyak. Contoh di Solo aja, GKJ dikatakan berdekatan berdampingan dengan Masjid Al-Himah, jejer persis. Itu kalau suatu saat ada acara lebarannya Minggu itu, untungnya kemarin dan Minggu dan Sumben tahun berapa nah Minggu itu biasanya gerejanya ngalah. Kebagiannya tidak pagi, tapi dipakai untuk sholat dulu. Kita sore itu di situ. Itu Masjid Al-Himah dan Masjid GKJ Jayadiningrat, Gereja Kristen Jawa. Kemudian di Kleco sini ada Kleco, kalau Kleco ya, itu di situ ada Masjid Al-Fukron, apa yang tidak salah. Al-Fukron itu dengan depannya itu GBI Nabi Vision, Gereja Beta Nabi Vision itu kan kita ini. Nah, gereja-gereja ini juga beda-beda loh. Kalau mau musik sini naik sini memang aturannya lain ya, lebih tertib administrasi kalau di sini memang. Kalau di sana kan kadang-kadang kok yang ngurusi semua pendeta. Kalau di sini kan ada majelis jemaat yang ngurusi di situ. Jadi kita moderasi beragamanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita dengan warga sekitar? Kita biasanya kalau Natalan atau kita membagikan sembako untuk lingkungan gereja. RT sebelah, RT sini, RT sebelah sana, depan 4 RT itu membagikan sembako. Nah, melalui siapa? Karena ini bagi gimana? Melalui Pak RT nya. Pak RT saya minta nama-nama yang kita memerlukan bantuan. Itu minta sama Pak RT nya baru diberi. Kemudian yang lebih lagi itu di sana di pos. Kita punya pos itu baka gereja begitu ya. Kalau istilahnya masjid apa ya, langgar ya, masih kecil, masjid kecil gitu ya. Yang musola itu di pabrik-pabrik ada, tempat saya ada di sana. Agar calon menjadi gereja di sana itu. Kalau kita di sana mengadakan bakti sosialnya dengan warga sekitar gereja sana itu dengan pengobatan gratis setiap 3 bulan sekali, jadi setahun 4 kali. Pengobatan gratis itu diikuti oleh
masyarakat sekitar situ. Kita tidak pengen supaya tidak menarik ini dan tidak. Kita supaya memberikan itu. Tidak begitu. Memang kita hubungannya bagus. Bagaimana mendidik anak-anak supaya bisa, ini kan generasinya ganti. Anak-anak muda ini sekarang kadang-kadang wah ya aku senangmu, aku paling kamu, paling apa? Belum tentu. Makanya sekarang pembinaannya intergenerasi. Jadi di gereja ini diberitahu, ini kita harus sama-sama agama harus saling menghargai. Kita apa? Kerjasama dengan Pondok Al-Muhayat DKI ini. Pinggan. Waktu masih Pak Kiai Haji Dian Nafi hidup, dia juga kesini, kita juga ke sana. Itu betul. Itu kerjasamanya, moderasi beragamanya antara Islam dan Kristen. Tapi sebetulnya bukan hanya Islam dan Kristen, mungkin Islam dengan Buddha, dengan Katolik pun sama, dengan agama yang lain kan juga sama. Nah seperti itu contoh-contoh moderasi beragama itu dalam Islam, dalam Kristen sama sebetulnya. Kita lebih condong dengan Islam karena Islam kan mayoritas lebih banyak, hampir berapa puluh persen. Kristen itu hanya 20 atau berapa persen kalau baca di situ. Mending Kristen Protestan daripada Katolik kan masih sedikit, apalagi Buddha dan lain-lainnya. Kita memang harus menghargai. Kadang-kadang kita mengadakan suatu pertemuan, misalnya ibadah di rumah, kadang-kadang yang keliling. Nah, misalnya ibu-ibu itu pengajian itu kan kadang-kadang di rumah itu. Tapi Kristen kadang-kadang di rumah orang itu malam. Nah, pas poso kemarin itu kan masjidnya ngulini terus. Bari misa ijek kan manajernya apa tadarus. Itu sampai malam. Ya kita harus menghargai. Ya wes ben, misalnya pastikan di poso. Itu seperti itu. Itu contoh-contoh moderasi beragama kan gitu. Nek, kan pikir wah, masjidnya ngulini terus ya. Ya memang iya, apa tidak masjid ya. Yang mau ditanya itu, tadi kan udah dijelasin kesamaan moderasi beragama di agama Islam sama agama Kristen kan Bapak. Ada bahasa dia ada. Nah ini menurut Bapak seberapa penting moderasi beragama itu diterapkan di Indonesia? Mengingat kan tadi kan perbedaan mayoritas agamanya di Indonesia kan 80% Islam, 20% Kristen. Ya kira-kira seperti itu. Iya, sama dampaknya di kehidupan sosial sehari-hari. Kalau kita memang itu harus tetap diupayakan ya. Beda itu pasti. Kita ini beda pendapat, beda warna, beda apa ya kan. Tapi ini kita harus bisa disatukan supaya bisa bersama. Nah, untuk Jawa Tengah paling bagus. Coba moderasi beragama ini lihat daripada Jawa Barat, dari mana kan mesti Jawa Tengah. Jawa Tengah ini contoh loh sebenarnya moderasi beragamanya kan di Solo sendiri, kemudian di Solo sendiri waktu dengan Gerbek Sudiro Cina itu kemarin Imlek. Coba kemarin hari rayanya tuh bertepatan hari raya apa loh, nyepin Imlek, pembuangan puasa ya. Itu kan beberapa macam itu mempunyai kesamaan visi yang sama, tapi mempunyai peraturan berbeda-beda masing-masing, tapi nggak bisa satu itu di Solo paling bagus kan. Yang collab ketupat sama naga itu. Nah, itu sebetulnya sama, ajarannya baik loh, bukan tidak baik, semua baik. Tinggal orang-orangnya kadang-kadang sok. Makanya itu kita perlu moderasi beragama itu seperti itu supaya kita, ayo walaupun berbeda kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu berbeda-beda tetap satu. Ya, Bhinneka Tunggal, ikannya ini yang kadang-kadang sok susah ya, makanya supaya ikannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, apakah dialog antara agama, khususnya agama Kristen dan Islam di Indonesia ini benar-benar efektif ya Pak untuk menjaga kerukunan? Kalau itu ya masih ada. Sampai sekarang maka kita kan tetap usahakan lintas agama.
lintas agama itu penting sebetulnya. Jadi dalam moderasi beragama itu penting. Jadi kita yang perspektifnya Kristen itu tentang moderasi beragama yaitu damai dan kasih tadi. Kan sekarang apa itu ada di media sosial kan Pak. Nah, misal menurut Bapak ini bagaimana Bapak menilai peran media sosial dalam membentuk persepsi antar umat beragama, khususnya untuk agama Islam dan Kristen? Wah, itu ya kita harus sama ya, karena dengan itu kan gampang nyebar kemana-mana ya, kadang-kadang kalau nggak hati-hati kan di situ ya kan, maka kita harus waspada dengan berita-berita mungkin benar atau tidak itu. Maka kalau menerima sesuatu jangan langsung diterima dan sebarkan itu seperti itu. Berarti kita harus menyaring informasi-informasi yang itu di situ. Kalau misalkan nih Pak, dalam menjaga toleransi antara Islam dan juga Kristen itu apakah ada tantangannya atau tidak? Ya, tantangannya ya dari orang-orang kita sendiri loh. Kadang-kadang masjid muni-muni pakai speaker pas kemarin itu pas poso itu kan bilang wah itu harus dan kan harus dikatakan seperti itu ya. Tapi saya kebanyakan memang kan begitu Kristen itu yaitu orang-orangnya kan kita harus memberikan pelajaran di situ ya. Tantangannya tuh di situ. Tantangan lain lagi apa ya, misalnya maka kita kalau tetap itu supaya belajar dengan lintas agama, jadi semuanya tak bisa ikut saling menghargai. Maaf, untuk pertanyaan terakhir ini itu pesan Bapak kepada generasi muda agar mampu menjaga moderasi beragama di Indonesia. Iya, agar mampu menjaga itu maka perlu pembelajaran. Kalau khotbah itu di sini, tapi khotbah khusus remaja pemuda supaya ayo anak-anak muda kita tetap maka kita gabungkan dengan pondok pesantren kadang-kadang di situ. Pondok pesantren itu kan muda-muda yang di situ. Pondok pesantren Amayat di sini yang sering. Mungkin itu aja sih Pak untuk pertanyaan Iya, selanjutnya. itu.